Nah, kali ini kita mau update di Malioboro, Yogyakarta. Posisi saya sekarang ada di Tugu Palputih, Yogyakarta. Tapi nanti kita akan jalan-jalan ke Malioboro. Kita ingin tahu terupdate posisi keramaian Malioboro pada hari ini, Sabtu Legi, tanggal 20 Januari 2024, malam hari sekitar jam 7. Tapi kita mau lihat-lihat dulu di Tugu. Nah, ini ada Tugu Golong Gilik. Tugu Golong Gilik ini adalah tugu miniatur, tugu yang asli yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1755. Akan tetapi sekarang yang ada itu sudah berubah bentuk akibat tugu yang asli dulu terkena bencana alam dan direnovasi pada tahun 1889, masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Cuman bentuknya lebih pendek, yaitu tingginya 15 meter. Tapi yang asli dulu tingginya 25 meter. Nah, ini situasi keramaian. Nah, ini ada Jalan Margo Utomo. Nah, nanti kita ke arah selatan lewat Jalan Margo Utomo karena kita mau ke Jalan Malioboro. Kondisi jalan rame lancar. Ayo kita jalan ke Malioboro. Asal muasal pemberian Jalan Malioboro Yogyakarta awalnya namanya Mulyabara, diambil dari nama jalan di kerajaan dalam kitab Ramayana, sehingga jalan yang utama dan terkenal sebagai tempat menyambut raja dan tamu dan memiliki beragam keberkahan, sehingga wisata yang mampir ke Jalan Malioboro akan mendapat beragam keberkahan. Amin. Jalan Mulyabara karena pengaruh pengucapan orang Jawa, huruf A dibaca O, sehingga sampai sekarang dikenal menjadi Jalan Malioboro. Mulyabara dari bahasa Sanskerta. Mulya berarti bunga, bara berarti mengenakan, sehingga Mulyabara berarti mengenakan bunga, jalan yang istimewa. Nah, ini perjalanannya udah sampai mana ini? Udah hampir sampai stasiun Tugu. Pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda yang membangun pusat perekonomian di Malioboro menjadi tempat strategis, sehingga sekarang terdapat kantor-kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasar Induk Beringharjo, Teras Malioboro, hingga Istana Presiden Gedung Agung. Nah, ini udah sampai di dekat stasiun Tugu. Ada juga yang memaknai Malioboro sebagai perjalanan menjadi wali, Mali dan Oboro, yang berarti mengembara. Nah, ini jalannya nampak ramai tapi lancar. Ini kalau sebelah kanan itu ada stasiun Tugu,
pintu dari sisi barat. Ini kalau jalan kaki tidak usah belok ke kiri, cuman nyebrang stasiun udah sampai Malioboro. Nanti kita coba apakah Sabtu malam Minggu jalan Malioboro dibuka untuk kendaraan. Tapi kalau biasanya kalau Sabtu malam Minggu sehabis maghrib itu sudah ditutup, yang bisa masuk hanya becak, andong, dan Trans Jogja. Dan nanti dibuka lagi sekitar jam 9 malam. Sehingga kalau malam Minggu kita jalan-jalan di Malioboro, jalannya menjadi sepi karena memang sengaja diberi kesempatan untuk para wisatawan dan biar jalannya nggak terlalu ramai. Kita nanti ingin tahu suasana Malioboro dan suasana 0 km. Nah, ini ada di pertigaan dekat stasiun Tugu, Jalan Pasar Kembang. Nah, itu nampak ternyata jalannya ditutup. Jalannya ditutup sehingga kendaraan tidak bisa masuk. Nanti saya mau coba cari parkir yang letaknya itu di tengah-tengah jalan Malioboro. Jadi nanti kalau ke jalan Malioboro hanya jalan kaki sekitar 30 meter. Nah, ini kita lewat Jalan Pasar Kembang. Ini jalannya juga searah. Jadi di jalan Malioboro itu jalannya semua di sekitar jalan Malioboro itu searah. Jadi kalau udah kesasar itu muternya agak jauh. Kita mau cari parkir. Nanti parkirnya namanya parkir Beskalan. Itu tempat parkirnya itu dekat toko Rame Mall. Nah, ini kita sampai di depan stasiun Tugu dari sisi selatan. Jadi ini dari Jalan Pasar Kembang. Kalau dari stasiun Tugu ke Jalan Malioboro itu bisa jalan kaki sekitar 200 meter. Nah, ini udah sampai ke tempat parkir. Nah, kita bisa lihat nanti parkirnya itu cukup luas. Kalau untuk motor itu ada 2 lantai. Lantai yang kedua dan lantai yang ketiga bisa menampung banyak. Dan enak ini parkirnya tidak di luar ruang. Juga dijaga selama 24 jam. Jadi parkir di sini itu bisa 24 jam. Cuman kelemahannya kalau parkir mobil itu di lantai paling dasar itu tidak menampung banyak mobil. Paling perkiraan saya sekitar 30 mobil. Sehingga kalau udah jam 7 ini parkir Beskalan. Nah, ini nampak itu di bawah mobil-mobil tapi udah kelihatan penuh itu karena sekarang udah sekitar jam setengah 8. Nah, ini nampak di parkir. Nah, ada Rame Mall. Jadi parkirnya itu ancer-ancernya itu sebelah selatan Rame Mall. Nah, ini jalan mau menuju ke Malioboro. Itu jalan kaki itu sekitar 50 meter. Di pinggir jalan ini juga bisa parkir motor. Cuman enakan di dalam parkiran tadi karena masuk ke
Nah, ini ciri-cirinya. Nah, depan Ramayana ada Ramayana. Jadi dari Malioboro itu ada perempatan sebelah utara Ramayana, belok ke kanan itu tempat parkir. Nah, ini ada Pak Polisi ini yang sedang jaga keamanan. Ini sampai di Jalan Malioboro. Suasana di Jalan Malioboro hanya andong, becak, karena mobil dan motor tidak bisa masuk, juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Nah, ini namanya Trans Jogja. Kalau naik Trans Jogja bisa langsung turun di dalam Jalan Malioboro. Tapi kalau mau parkir itu berarti harus tidak bisa masuk ke Jalan Malioboro. Nah, ini sebenarnya kalau kemarin itu malam Sabtu itu di 0 km itu ada event musik Garboy. Tapi karena kemarin hujan 2 hari, jadi saya sendiri akhirnya ke sini itu malam Minggu. Juga di Benteng Bedenbreg sekarang juga masih ada event pameran seni rupa dari 19 Januari sampai dengan 26 Januari 2024. Hanya saja untuk Benteng Bedenbreg itu tutupnya sekitar jam setengah 4 sore. Jadi kalau udah malam begini, Benteng Bedenbreg sudah tutup. Nah, ini kita sedang jalan menuju ke 0 km Yogyakarta. Dan kalau malam Minggu itu nanti di mana-mana itu ada live musik. Banyak live musik. Dan ini nanti rencana dari 0 km mau jalan ke Keraton Yogyakarta di alun-alun utara, alun-alun lor Yogyakarta. Karena saya ingin tahu keseruan malam-malam di alun-alun utara Yogyakarta. Di sana itu banyak kafe-kafe yang enak untuk nongkrong dan juga live musik. Cuman saja ini nanti durasinya panjang, kita buat 2 seri. Nah, ini ada live musik ini. Nah, ada live musik ini di dekat Pasar Beringharjo. Nah, ini bagi wisatawan yang naik andong bisa lewat Jalan Malioboro. Nah, ini ada Teras Malioboro. Teras Malioboro ini relokasi pedagang kaki 5 yang dulunya itu di sepanjang trotoar Malioboro itu direlokasi di Teras Malioboro 1 dan 2. Nah, kalau ini Teras Malioboro yang dekat Pasar Beringharjo, dekat 0 km. Nah, teras yang satunya itu yang dekat stasiun sebelah utara Plaza Malioboro. Malioboro Mall dulunya, sekarang namanya Plaza Malioboro. Nah, di sini juga ada pentas angklung, kan banyak pentas. Pokoknya tidak ada ruginya kalau jalan-jalan. Karena di Malioboro itu termasuk tempat yang paling enak untuk jalan-jalan di malam hari, itu paling ramai itu di Jogja. Nah, ini ada kata-kata Jogja. Jogja terbuat dari rindu, pulang dari angkringan. Nah, ini nanti kita coba masuk ke Teras Malioboro. Itu ya paling kalau kita mau cari-cari kaos, oleh-oleh kaos atau daster atau kerajinan yang dari Jogja, bisa beli di Teras Malioboro ini. Dan di sini enaknya harganya bisa ditawar. Jadi pandai-pandai menawar kalau di sini ini. Tapi kadang juga ada yang
kasih harga pas. Nah ini suasana di teras Malioboro. Dan teras Malioboro itu nanti bisa kita lihat juga ada kulinernya. Nah ini jadi teras Malioboro di sisi selatannya untuk kaos, baju, nanti di sisi utaranya. Nah ini untuk kuliner. Itu yang mau istirahat di sini, mau makan, harganya juga relatif murah. Paling nggak sampai 20.000 kalau kenyang. Tapi alangkah baiknya kalau kita tanya harga dulu, karena kadang-kadang kan untuk jaga nih apabila harganya baju terasa mahal. Nah ini udah di luar lagi dari teras Malioboro, kita mau jalan ke 0 km. Nah ada Hamzah Batik. Hamzah Batik itu juga dekat dengan 0 km. Jadi yang dekat 0 km itu ada Pasar Sore Malioboro, ada Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo juga untuk yang jualan baju kaos dibuka sampai malam. Terus ada Gedung Agung, Istana Kepresidenan itu, terus ada Benteng Badenbrug. Jadi kalau cukup mau jalan-jalan, mau wisata pakai jalan kaki itu di daerah 0 km itu sudah banyak tempat wisata. Jadi untuk anak-anak itu kalau dari 0 km itu ke arah timur kira-kira 50 meter itu juga ada Taman Pintar. Nah, kemudian kalau dari 0 km terus ke selatan kira-kira 50 meter juga sampai alun-alun utara, alun-alun lor. Dan juga sebelahnya alun-alun itu ada Keraton Yogyakarta. Bisa masuk ke sana. Sebelahnya Keraton ada Taman Sari. Taman Sari itu taman untuk istri dari Raja Jogja atau Selir dan anak-anak. Ada kolam renangnya juga. Pokoknya wah, tidak kalah indahnya. Nah, ini kita sedang jalan-jalan. Kita mau jalan-jalan. Suasananya cukup ramai. Nah ini ada tulisannya nih, Museum Benteng Badenbrug Yogyakarta. Ini dulunya itu untuk markasnya Belanda ini, zaman dahulu. Nah ini kita hampir sampai 0 km. Dan 0 km itu ramenya bisa sampai malam-malam, sampai pagi. Ini tidak pernah tidur. Kalau Malioboro itu sampai pagi tidak pernah tidur. Ada aja wisata yang datang, karena memang wisatanya datangnya dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan yang dari luar negeri juga pada datang. Cuman kalau turisnya yang dari luar negeri tidak nampak banyak, kan dari wajahnya kelihatan wajah orang barat sama orang Indonesia. Dan saya sarankan kalau jalan-jalan ke Malioboro itu enak malam, minimal sore. Karena kalau pagi dan siang itu panas, udaranya panas. Kalau malam gini sejuk lah. Apalagi kalau yang udah mau ke Jogja nggak buka hotel. Nah, kalau kuat meleknya itu ya udah kadang di sini di Jalan Malioboro.
tapi di sekitar Malioboro itu masuk-masuk gang, apalagi yang gang kapsul itu hotelnya banyak sekali dan harganya murah-murah. Ada yang 50.000 aja itu per kamar ya. Ada juga hotel yang model kapsul. Nah ini ada yang jaga ini. Nah, dengan pakaian khas dari Keraton Yogyakarta. Ini Jogja kota batik dunia. Nah ini udah nampak ini pemandangan di 0 km. Pokoknya kalau ke Jogja itu rugi kalau nggak lihat Tugu Palputih, lihat Malioboro, dan lihat 0 km Yogyakarta.